الحمد لله الرحمن الذي أكرمنا بشهر رمضان، عسى أن ننال فيه الرحمة والمغفرة والرضوان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من عذاب النيران. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الإنسان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الموحى إليه القرآن وعلى آله وصحبه أهل العلم والعرفان. أما بعد، فيا معاشر الإخوان رحمكم الله، أوصيكم أنا ونفسي بتقوى الله، faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah sampai saat ini umur kita masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, sempat, tentunya dalam keadaan iman dan Islam, sehingganya kita berada di bulan termulia di antara bulan-bulan yang ada, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan kerinduan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang betul-betul menghidupkan syiar-syiar Ramadan di bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi pertolongan serta kekuatan oleh Allah untuk mengisi saat-saat bulan suci Ramadan kita dengan siang berpuasa, malam beribadah, malam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mewajibkan puasa di bulan suci Ramadan ini tidak ada lain tujuan Allah kecuali untuk mendidik kita agar menjadi orang-orang yang tidak hanya cukup beriman kepada Allah, tapi selain beriman ialah bertakwa pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intisari daripada puasa yang Allah wajibkan kepada kita untuk mendidik kita agar lebih tunduk kepada Allah, lebih patuh kepada Allah, lebih taat kepada Allah, agar nafsu kita lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ada 5 keistimewaan yang Allah berikan khusus untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, yang 5 keistimewaan ini tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, tidak kepada umatnya Nabi Ibrahim, tidak kepada umatnya Nabi Musa, tidak kepada umatnya Nabi Isa. Ini khusus istimewa bagi kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "U'tiyat ummati khamsatu shalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun qablahum." Umatku diberi 5 perkara oleh Allah di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana perkara ini tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Pertama, khulufu famis shaim abyadu indallahi min rahil miskin. Bau mulutnya orang yang sedang berpuasa siangnya di bulan suci Ramadan
itu lebih wangi menurut Allah dibandingkan wanginya minyak misik. Yang kedua, tastaghfiru lahumul hitanu hatta yuftiru. Ikan-ikan yang ada di lautan senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang berani meninggalkan syahwat hawa nafsunya, meninggalkan makan dan minumnya, berani lemah, berani capek untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ikan saja memohonkan ampunan kepada Allah, maka sungguh lebih istimewa. Para malaikat-malaikat Allah senantiasa memintakan rahmat kepada Allah, memintakan ampunan kepada Allah, memintakan keberkahan kepada Allah untuk kita yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad, yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yawmin jannata. Setiap harinya Allah azza wa jalla menghiasi surganya dengan berbagai macam perhiasan nikmat dari Allah, keberkahan, ampunan, keridhaan kepada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yaqul, kemudian Allah berkata, hei surga, yushiku ibadiyas salihun ayyuku anhumul mu'na wa yasiru ilaiki. Hai surga, hampir saja hamba-hambaku yang soleh-soleh, mereka menjalankan perintahku puasa di bulan Ramadan. Mereka capek sambil bekerja, iya. Mereka capek sambil berdagang, memang. Mereka capek sambil bertani, oke. Tapi mereka hampir saja dibuang kesulitan-kesulitan itu oleh Allah, dan hampir saja mereka berada dalam dirimu, hai surga. Artinya kita yang berpuasa Ramadan, insya Allah dekat dengan surganya Allah. Amin Allahumma amin. Kemudian yang keempat, tusaddaqu fihi maradatu syayatin. Di bulan suci Ramadan, syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah. Fala yakhlusu fihi ila ma kana yakhlusuna ilaihi bi ghairi. Maka syaitan tidak berani bebas berkeliaran menggoda manusia sebagaimana bebasnya mereka menggoda manusia di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Kemudian pertanyaannya, bulan suci Ramadan katanya syaitan dibelenggu, katanya syaitan dihukum di penjara, kok masih banyak maksiat yang terjadi? Kata ulama, maksiat-maksiat yang terjadi bulan suci Ramadan itu karena bekas godaan-godaan syaitan yang terjadi sebelum bulan suci Ramadan, sehingga kita yang lemah iman sampai Ramadan pun kita gemar melakukan maksiat, padahal setiap detik di Ramadan penuh dengan ampunan Allah. Setiap detik di bulan Ramadan penuh dengan rahmat Allah. Setiap detik di bulan Ramadan penuh dengan ridhonya Allah. Apabila kita usahakan saat-saat Ramadan dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah rahmat, berkah, ampunan, bahkan keridhaan Allah akan diberikan kepada kita insya Allah. Kemudian yang kelima, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita umatnya Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan, yughfaru lahum fi akhir lailatin. Setiap malam di bulan Ramadan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Apalagi bagi orang yang hanya tak cukup puasa di siang harinya saja, tapi mereka mau menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat isya berjamaah, sebisa mungkin salat tarawih, salat witir, dan salat subuh berjamaah. Kemudian sahabat tanya, gila ya Rasulullah, akhir Lailatul Qadar, wahai Rasul, apakah ampunan setiap malam terakhir bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar? Qala la, bukan hanya malam Lailatul Qadar wahai sahabat, walakinnal amil
tetapi pikir saja orang yang bekerja innama yuwaffa ajruhu akan dibayarkan upah dan gajinya idza qada amala setelah dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Artinya ampunan Allah berikan setiap malam di bulan suci Ramadan. Maka setiap malam Ramadan Allah memanggil-manggil, hei orang ahli ibadah, ayo perbanyak ibadahmu. Hei orang ahli maksiat, persedikit maksiatmu, mendekatlah kamu kepadaku, kata Allah. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah, belum tentu tahun depan umur kita masih ada. Kita yang di Ramadan ini masih diberikan umur oleh Allah, nafas kita masih lancar, tubuh dan jasad kita masih sehat, ekonomi kita masih tenang. Maka isilah waktu-waktu Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya sedikit harta, perbanyak berinfak di bulan suci Ramadan. Yang masih kuat selain puasa Ramadan, perbanyak sholat di bulan suci Ramadan ini. Tak bisa begitu, banyak-banyak baca Quran. Tak bisa baca Quran, perbanyak baca ayat-ayat dan surah-surah yang kita paham dan kita hafal. Apalagi bagi kita dan panjenengan yang bekerja keras, mungkin tak bisa menghatamkan Quran seperti mereka yang ahli i'tikaf di masjid, seperti mereka yang ahli ibadah kepada Allah. Minimal perbanyak baca suratul Ikhlas, diawali bismillahirrahmanirrahim. Karena kata Nabi, baca suratul Ikhlas satu kali sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Dua kali 2/3 Al-Quran. Wa man qara'al suratul Ikhlas salasa marrat, barang siapa membaca suratul Ikhlas 3 kali diawali bismillahirrahmanirrahim, maka annama qara'al Qur'ana ajma', maka seolah-olah dia telah membaca seluruh Al-Quran. Oleh karena itu, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur yang belum kita tahu kapan kita mati, boleh jadi besok, boleh jadi lusa, boleh jadi sebelum tahun depan kita sudah mati. Mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan mendekatkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perbanyak baca sholawat di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min tilawati tilawatil hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.